Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran simulasi digital. Kali ini di pelajaran saya akan membahas tentang bagaimana cara yang baik untuk chatting ke si penerima, gitu kan? Kirim pesan atau chatting itu sama ya. Chatting itu artinya saling membalas pesan. Gini, kadang kita tidak memperhatikan bagaimana keadaan si penerima. Kitanya kadang sering lupa melihat keadaan si penerima. Apakah si penerima itu sedang sibuk ataukah sedang lagi istirahat atau sedang santai-santai begitu kan tetap aja kita harus memperhatikan hal seperti itu. Lalu seringnya juga di kegiatan kirim pesan itu atau chattingan itu kita sesekali membahas hal-hal yang kurang penting, atau juga kita seringkali mengirim pesan ke orang itu terlalu bertele-tele begitu kan. Oke, langsung saja ke materinya. Kita sesekali lagi harus memperhatikan situasi orangnya ya. Oke, materi yang pertama yaitu, kalian tahu apa yang pertama? Oke, gini. Seringkali ketika kita mengirim pesan itu nggak jelas, atau kitanya memang nggak ngerti pesan kita itu jelas atau tidak begitu kan. Perhatikan kata demi katanya. Dan awas ya, mengirim pesan itu bisa menjadi sebuah istilahnya itu refleksi diri. Refleksi diri itu seperti penilaian gitu ya, penilaian orang tentang kita. Kalau kita itu ngirim pesannya serono atau bagaimana ya, orang, kecuali barangkali itu teman kalian atau grup yang, kalau di WhatsApp itu barangkali grupnya itu grup sengaja untuk bercanda ya, it's okay, tidak masalah. Karena kalian ada di ruang lingkup yang pemikirannya sama, tujuannya sama, dan fantasinya juga sama. Tetapi kalau untuk kita kirim pesan ke orang, itu harus berhati-hati ya. Pertama, kita kirim pesan itu harus jelas, jangan bertele-tele, to the point, itu maksudnya. Lalu juga kita harus mengetahui keperluannya. Kalian ngirim pesan itu keperluannya apa untuk mengirim pesan ke penerima itu? Apakah keperluannya itu hanya iseng-iseng saja ya? Itu harus dibedakan. Contoh, kalau kalian sedang chatting atau ingin mengirim pesan kepada bos kamu, kalau kamu sedang bekerja ini, itu harus hati-hati ya kata-katanya dan juga membalasnya. Hindari membalas jika bos kalian membalas pesan kalian. Hindari menggunakan emot senyum, emot ketawa, itu hindari. Karena apa? Itu bisa dianggap tidak sopan oleh si penerima, walaupun tidak. Ini sebenarnya relatif ya, bisa dilihat salah, bisa juga dilihat benar. Salah mungkin ya karena kita menuju ke sopan santunnya. Tapi kalau benar ya barangkali memang bos kalian sama saja suka bercanda gitu kan. Nah itu nggak masalah, tapi hindari, alangkah baiknya gitu ya, kita hindari mengirim pesan dengan emoji atau emot gitu ya, emot senyum, nangis atau apa. Dan juga kalian ketika kirim pesan itu harus memberikan impresi yang kesan yang baik. Impresi atau kesan itu sama saja. Kita harus memberikan kesan yang baik. Contoh, kalian kalau kata-katanya kasar,
orang pasti akan menilainya kasar, begitu kan. Lalu dalam proses kalian berkomunikasi di chatting itu, jangan sesekali menyinggung perasaan si penerima, karena itu akan membuat kesan yang berbeda untuk si penerima, begitu ya. Agar pesan yang tersampaikan dengan baik, kalian juga menambahkan emoji kepada penerima bisa-bisa saja, tapi ingat, itu tidak selamanya benar, gitu ya. Itu ya tadi yang pertama. Yang pertama apa tadi? Kirim pesan yang jelas. Oke. Yang kedua, kalian harus mengirim pesan itu dengan bahasa yang manis gitu. Singkat, padat, jelas. Ingat, singkat, padat, jelas. Itu yang dimaksud dengan to the point yang ada di pembahasan sebelumnya, yang pertama itu. Ini simpel sekali ya. Kadang mungkin karena kita itu terlalu pengen dekat dengan orangnya, dengan bos kita, atau dengan guru kita, atau dengan kakak kelas. Seringnya kita itu membuat pesan panjang untuk mencari perhatian si penerima. Itu salah loh, salah besar. Kalau tujuan kalian itu untuk mencari perhatian kepada si penerima, ya kita harus lihat orangnya gitu. Nah, itu nanti kita bahas selanjutnya. Kalian jangan sering sekali kirim pesan itu mengirimkan hal-hal yang membingungkan si penerima. Itu harus dihindari tuh. Kita jangan bikin bingung orang itu. Ya tadi, kalau pesan kalian panjang itu bisa akan membuat dia itu bingung, si penerima bingung. Kalau kalian itu pengen banyak sekali hal yang ingin disampaikan, lebih baik kirim voice note atau telepon. Voice note dengan telepon lebih bagus mana? Lebih bagus telepon, karena kalian di situ akan sangat jelas sekali spontanitasnya. Jadi kan kalau voice note itu barangkali kalau kalian bikin pesan suara itu kan kalau salah bisa dihapus begitu kan. Nah, itu ya mungkin kesan untuk penerima bisa datar atau tidak bisa menilai dari situ. Tapi kalau kalian telepon itu orang bisa lebih mudah memahami kalian, karena telepon itu kan lebih ke spontanitas sebenarnya. Memahami apanya? Karakter kalian gitu kan. Ya tadi kesan yang sebelumnya saya bahas gitu kan. Ini ya. Kalau pesannya singkat juga ya tetap harus sopan. Kita jangan cuek untuk membalasnya. Kalau bos kalian balasnya itu harus lebih halus lagi. Gitu ya. Oke. Lanjut ke poin 3. Poin 3 ini yang dianggap orang itu biasa sepertinya, tapi padahal ini adalah sebuah kegiatan yang salah gitu. Yang ketiga yaitu jangan melakukan spam atau pesan berulang. Nah ini nih, sampah kalau spam itu kan. Nah, pesan berulang kalau maksudnya gini, kalau orangnya nggak balas-balas begitu, kalian langsung bikin orang bingung gitu, Pak ini deh. Jangan seperti itu. Itu bisa bikin orang menjadi bete, malas untuk membalas pesannya, justru hal seperti itu. Jadi ya biasa saja kalau dia memang, ya tadi, kenapa kita harus ngirim pesannya itu to the point ya, tujuannya ini gitu ya. Mungkin gak sih dia nggak balas pesan kita? Mungkin saja, karena mungkin saking pentingnya orang, saking sibuknya orang, sehingga saking banyak orang yang mengirim pesan, sehingga pesan kami itu semakin ke bawah dan ke bawah. Kalau lama sekali untuk balasnya, bahkan 1 hari atau 24 jam, kita harus
mikir ya, jam berapa kita akan melakukan telepon. Nah, itu lakukan telepon tapi di waktu yang tepat. Oke, coy. Nah, ini. Lalu yang keempat ini kita harus sangat hati-hati dengan orangnya. Maksudnya yang keempat ini harus tahu siapa lawan bicara kita. Kita tuh bicara sama siapa itu kita harus tahu. Contoh, bisa nggak sih kita kirim pesan itu sama, kita samakan dengan teman kita, guru dengan teman kita, sama nggak? Bisa nggak sih maksudnya? Nggak bisa, tetap. Meskipun guru kamu itu sopan, meskipun guru kamu itu suka bercanda, gampang untuk diajak ya chattingan nah itu tetap bahasanya harus sopan, karena itu akan menunjukkan jati diri kalian. Oke? Kalau dengan bos bagaimana? Jangan sampai nanti kalau kalian salah kirim atau salah balas bisa jadi dipecat nanti loh. Itu mungkin saja terjadi pemecatan karena membalas pesan menggunakan emot atau kalian terlalu cuek gitu ya. Itu bisa saja karena ketidaksopanan. Masuknya tidak sopan. Sama guru apakah boleh seperti itu? Sama. Tidak boleh. Gitu kan? Nanti ada pembahasan berikutnya. Oke. Yang keempat tadi, tahu dengan siapa kalian bicara ya. Kita mungkin sering ya mendapatkan pesan-pesan dari orang lain gitu, yang nggak kita kenal, yang barangkali orang ini PDKT sama kita gitu kan. Nah, kalau kita dapat pesan yang nggak kita kenal sebelumnya, jangan mudah untuk diajak bercanda. Atau kalian juga dengan sebaliknya jangan mudah mengajak bercanda. Itu apa ya? Itu bisa menjatuhkan martabat kita, itu harga diri kita. Wah, orang ini nih begini, orang ini itu jangan. Itu nggak boleh seperti itu. Oke, lanjut di poin kelima. Poin kelima itu mungkin ini sangat tepat untuk didengarkan oleh para orang yang sedang pacaran. Oke, gini. Mungkin kalian sering pacar kalian ketika kalian chatting itu balasnya lama. Chatting jam berapa, balasnya jam berapa. Nah, hal ini jangan kalian lakukan kepada orang lain. Gitu ya. Sama bos atau sama guru, kalian ketika di chatting itu harus cepat balas. Pak, kalau tiba-tiba saya nggak punya kuota atau nah di situ ketika kamu tidak punya kuota, bisa dengan ketika baru dibaca itu bisa dengan membalas, Pak, Bu, atau maaf saya baru bisa baca pesannya karena kuota saya tidak ada. Terus terang saja, kalau kuotanya tidak ada ya ngomong aja nggak ada. Kali aja didapat atau dia kasih kuota kita kan gitu. Nah, ini bercanda. Usahakan untuk selalu menjawab pertanyaan atau paling tidak memberi respon itu dengan emotion. Boleh, tapi ingat harus ada kalimat sebelumnya. Gitu ya, harus ada kalimat sebelumnya. Jangan tiba-tiba ketika kamu balas langsung mengirimkan emotion, itu salah. Contoh, orangnya si ini nanya gitu ya, ngirim pesan ke kalian, sedang apa gitu. Nah, lanjut. Jadi kalau kalian itu membalas pesannya nggak lama, itu bisa dianggap oleh orang lain itu kalian itu sebagai sosok orang yang peduli begitu ya. Nah, lalu kedepannya kalau kalian itu cuek untuk mengirim pesan ya, orang jadi malas nanti mengirimkan pesan ke atau berhubungan melalui chatting kepada kalian gitu. Yang ke berapa berarti? Ke 6 ya. 6 ya. Keenam itu hindari
yang namanya ghosting. Jadi ketika kalian chatting itu tiba-tiba kalian menghilang gitu. Nah, itu biasanya sering dilakukan sama orang yang lagi pacaran gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya itu kalian jangan terus-terusan untuk mengirim pesan. Jadi kita harus tahu waktu. Orang ini kita itu harus tahu waktu kapan kita berhenti mengirim pesannya gitu. Jadi jangan terus-terusan. Kalau kalian terus-terusan ngirim pesan, orang bisa bete nantinya. Lalu yang ke-8 itu, yang terakhir itu, selalu ditutup dengan kalimat pamit gitu ya. Oke Pak, besok kita ketemu ya atau bagaimana. Nah, itu termasuk etika yang benar ketika kalian menutup pembicaraan. Macam-macam lah, terserah untuk kalimat penutupnya bagaimana gitu ya, terserah kalian. Itu saja dari 1 sampai 8 itu. Silahkan kalian buat atau kalian ulas kembali melalui video atau ngevlog, yang nanti video atau vlog kalian itu dikirim ke channel YouTube yang baru saja kalian buat. Oke coy? Sekali lagi, tadi yang saya bicarakan dari awal sampai akhir itu di video lagi oleh kalian, bukan di video lagi ya, diterangkan ulang, lalu videonya dikirim ke YouTube alias kalian ngevlog materi yang tadi saya bahas. Oke, gitu saja. Materinya tidak susah, ini sangat mudah sekali. Susah untuk orang yang tidak mau berusaha. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.